Nggak apa-apa curhat ya. Kemarin saya ketemu saudara saya bilang gini, wah alhamdulillah ya deh, lu udah beli Mercy dari hasil Melia ya. Oh iya alhamdulillah. Ajib ya, ajib. Mercy enak ya, ajib enak. Dahsyat tapi emang kerjaan lo. Gue bilang, gue ini beli Mercy, beli rumah akibat 2 tahun di tahap awal. Gue serius ngerjain Melia. Dan banyak seangkatan gue setengah-setengah ngerjain Melia. Akhirnya naik turun, naik turun, naik turun. Capek. Gue udah tahu itu bakal begitu. Itu yang namanya bisnis. Makanya kenapa gue serius ngerjain Melia? Di tahun pertama, di tahun kedua, bener-bener langsung membuat fondasi yang kuat buat masa depan hingga 7 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Jadi yang saya perjuangkan 2 tahun di tahap awal itu menentukan 10 tahun ke depan. Berarti untung gitu. Lo betul nggak? Saya ketemu sama member lama. Bang, apa kabar lo? Baik. Kemana aja gak pernah kelihatan, gak pernah berjuang. Ana down deh. Ya down pokoknya. Kenapa lo down? Ya gitu deh. Kenapa? Ya di bawah ada aja masalah. Ada yang ngambil uang posting. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang... Terus apa yang membuat lo down? Jujur. Bonus turun. Oh. Terus apa lagi? Melia gampangnya waktu awal join. Terus apa lagi? Jaringan satu kaki bobo. Ini jujur-jujuran. Bobo Bib, satu kaki. Terus kenapa lo gak kerjain? Iya gak segampang dulu. Kalau sekarang kayaknya berat banget. Oh gitu. Terus kenapa lo bisa down? Down itu kan kecewa, betul ya? Merasa rugi lah down itu. Kenapa? Apa yang membuat lo bisa down? Karena bonus sekarang tidak seperti yang dulu. Oh, bonus sekarang gak seperti yang dulu. Emang lo gak melakukan apa-apa ketika bonus sudah mulai turun? Kenapa lo gak berjuang? Udah mulai berjuang. Saya tanya lagi, kok lo bisa down sih? Kok bisa kecewa sih? Ya itulah yang namanya hidup, katanya. Kalau di otak saya nggak ada orang down, itu nggak ada lah. Kalau dia mengerti bisnis itu, nggak mungkin lah dia down. Terus dia bingung, kok bisa begitu? Iyalah, lu pernah beli handphone nggak? Pernah. Dapat handphone? Dapat. Keluar duit, keluar. Handphone lu mampu nggak menciptakan jutaan rupiah per hari? Enggak. Terus apa sanggup paut? Nah ini Melia, lu belanja, dapat produk. Produknya lo konsumsi habis, lo sehat atau ganteng atau cantik, lo kenalin orang itu nolak, pending, nggak hilang tuh orang, pending. Orang lagi lo kenalin, join, berarti lo dapat bonus. Bonus adalah untung. Jadi Melia itu adalah bergabung, dapat produk atau belanja, besoknya untung. Lo lakukan lagi seminggu kemudian berarti untung. Lakukan lagi seminggu kemudian berarti untung. Sebulan kemudian berarti untung. Setahun kemudian berarti untung. Beli motor berarti untung. Beli mobil berarti hasil untung. Dapat bonus lagi besok berarti untung. Untung. Nah jujur-jujuran, Anda dapat bonus ini hasil apa? Akibat join dulu kan. Uang belanja sama bonus total sekarang, banyakan belanja apa? Udah bonus kan? Berarti kan sisanya tinggal untung. Terus di mana letak downnya? Saya tanya, ente udah pencapaian ente total semua join Melia berapa juta? 1,5 miliar. Lo join berapa paket? 7 paket. 7 paket hasilnya 1,5 miliar. Di mana letak downnya? Saya langsung ngelus dada. Di mana letak downnya? Setahu gue yang namanya bisnis, keluarin duit 200 juta, rugi 100 juta atau barangnya itu apa? Nggak laku tuh apa? Barang mati ya? Barang mati baru boleh down. Waduh, bisnis gua pening nih. Anda jual beli mobil, Anda beli mobil buat dijual, mobilnya nggak laku-laku buat dijual, itu baru boleh down. Anda bangun rumah buat dijual, nggak ada yang beli rumahnya, baru boleh down. Lah ini bisnisnya. Untung. Di mana letak down? Berarti lo nggak ngerti hukum ekonomi. Dengan modal sekecil-kecilnya hasil sebesar-besar. Melia bener-bener joinnya sekali untung sampai kapanpun Anda, sampai 10 tahun lagi yang Anda rasain itu untung hasil Anda pertama kali bergabung. Saya bilang, kok kenapa bisa seperti itu? Saya bilang, enggak Bib, mungkin karena Melia itu enggak seperti dulu. Maksudnya kayaknya dulu lebih mudah. Saya kenal baik sama dia. Saya bilang, jujur-jujuran, apakah lo kerjain Melia seperti lo membangun dulu? Nggak usah jawab, gue tahu gitu, udah saling kenal, nggak bisa akal bunuh akal. Jujur, seminggu berapa jam lo kerjain Melia? Ini curhat. Yang bener-bener ngerjain Melia kalau cuma datang ke home prospect, weh guys, apa kabar guys? Bukan ngerjain itu, betul nggak? Itu mah basa-basi, betul? Yang bener-bener ngerjain Melia seminggu berapa jam? Yang bener-bener bantu. Kalau Anda bantuin pospat, ngomongnya cuma 10 menit. Kamu harus join ya. Tuhan gak akan merubah kamu. Berarti hari itu ya 10 menit. Jangan dihitung seharian. Kata dia kurang lebih, Beb, Anda kerjain 1 jam sampai 2 jam. Oke, 2 jam per minggu. Per minggu, bukan per hari. Kalau per hari udah flashing. 2 jam per minggu dikali 4 minggu. Berarti 4 minggu per bulan ya. Dikali 12. 96 ya. Jam per tahun. Berapa hari ini? 4 hari. 96 bagi 24 berapa? 4 ya.
hari per tahun. Padahal 1 tahun itu 365 hari. Kita kerjanya hanya 4 hari. Berarti kosongnya itu nggak ngapa-ngapain 361 hari. Pengen flashing? Ya nggak mungkin. Ada yang kerjaan di sini? Berarti sehari kerja berapa jam? 8 jam. Karena sama makan dan lain-lain jadi 6 jam, betul ya? 6 jam per hari dikali 6 hari ya per minggu ya. Dikali 4 minggu per bulan dikali 12 bulan. 12 tahun. Betul ya? Kan 6 jam per hari dikali 6 hari dikali 4 minggu dikali 12 bulan ya. Berapa? 1728 jam. Berarti Anda bandingin nih sama diri kita 96. Berarti persentasenya kalau matematika, kalau yang nggak ngerti ikutin aja ya. Per 1728 jam. Ini notabene dikasih 3 juta per bulan dikali 100%, 5,5%. Apa kesimpulannya? Berarti yang tadi curhat sama saya, yang berubah bukan Melia tapi karakter lo. Lo bayangin kalau ada orang kerja di rumah kita jadi pembantu, dikasih kerjaan 100%, dikerjainnya hanya 50%. Lo gaji nggak tuh? Lo pecah. Lah ini ada member pengen jutaan per hari, ngerjainnya 5%. Tahu 5%? 1/20 dari tugas. Pengennya flashing. Ketika jaringan ada bermasalah, jaringan ini kan seperti anak kecil. Kalau Anda punya anak sakit, ya Anda harus obatin, harus kasih perhatian khusus, betul nggak? Bukan dimarahin. Lo ini kenapa John, dasar bego, keluar. Depak dari grup. Ya nggak bisa. Kenapa belum flashing? Saya kasih tahu. Kenapa lo belum flashing? Karena yang kita kerjakan harusnya nggak usah 100% ya 50%. 50% dari tugas udah pasti flashing. Jadi kalau kita mau flashingkan satu titik, Anda kerjakan maksimal setiap hari 4 jam, tahun besok saya yakin pasti flashing. Pasti bisa, pasti. Tapi Beb, nggak ada tapi, pasti bisa, yakin. Yakin banget, yakin banget, yakin. Kok yakin banget? Ya iya, lo nggak kerjain aja gue yakin, nggak flashing. Lah, kan udah kita lakukan. Nggak kerjain serius, nggak flashing. Kan udah ketahuan. Berarti kalau kerjain serius, flashing 1,9. Kebeli mobil Agia, Ayla, Alif Lampung Maria. Kalau kita udah yakin, pasti bisa. Maka pola pikir mengikuti pola bertindak. Tinggal lakukan tindakan terus, maka tindakan akan menciptakan kebiasaan. Kebiasaan akan menciptakan karakter. Jadi karakter dibangun awalnya dari pola pikir lu yang positif. Yakin dulu bisa, pasti sukses, pasti jaringan besar, pasti jaringan punya home prospect akbar, pasti kanan kiri running, pasti lama-lama flashing, pasti duplikasi bagus, pasti banyak posting, pasti postingan besar, yakin, pasti sukses, pasti yakin, pasti bisa. Harus yakin, karena kalau Anda nggak yakin, tetap Anda harus melakukan prospek. Saya mau prospek orang, Bib, tapi saya kurang yakin. Ya, nggak yakin aja harus prospek. Kan mubazir kalau nggak yakin. Lebih bagus yakin. Lo yakin banget bisnis ini bagus? Bagus lah. Kan banyak yang gagal. Tanya sama yang sukses. Emang lo sukses? Akan. Buktiin dulu lo sukses. Bareng. Lo bener. Pokoknya pasang badan aja. Nah, dulu itu yang diajarin Bang Ali ke saya. Pokoknya kalau ada orang nggak join, ngatain kita, langsung tembak. Pasti lo join, dia pasti join. Dia kan ketakutan lama-lama. Lo hari ini ngatain gue, lihat pasti join, pasti masuk alam bawah sadar. Gue pasti join. 2 tahun kemudian, bener ya kata lo, gue pasti join. Lah bener. Kalau nggak join juga ya nggak ada masalah. Yang penting kita pasti sukses. Selesai. Apa kabar? Orang nggak bakal habis. Nambah terus. Jadi nggak ada alasan. Yang membuat kita tidak sukses adalah diri kita sendiri. Yang membuat kita sukses adalah perjuangan kita yang konsisten, yang istiqomah, dibantu dengan keyakinan full. Pasti sukses. Itu semuanya apa? Harus berjuang, harus bertindak, harus konsisten. Berarti harus ada yang namanya etos kerja.